Jejak sebuah endapan sungai atau lumpur yang dibawa dari pegunungan. Nah, ini bercampur dengan pecahan-pecahan tembikar. Pecahan-pecahan tembikar, batu-batu sungai, dan pecahan-pecahan batu bata yang sangat banyak sekali. Sehingga ini menandakan sebuah jejak banjir bandang. Lah, termasuk ini gigi ini. Giginya siapa ini? Nah, ini gigi. Ada sebuah gigi, diduga ini masa gigi manusia ini, bukan ya? Ini kemungkinan gigi binatang atau semacam gigi kambing ya, macam gigi kambing. Apa ini gigi manusia masa? Manusia ya. Waduh, ini gigi manusia ya. Iya. Berarti ini ada memang di Majapahit ini. Lah, ini jejak sebuah banjir bandang yang sangat besar sekali, sehingga bagaimana kemudian struktur, kemudian batu bata, batu kali, termasuk berbagai macam gerabah ini kemudian tersadur. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita nawaran ya? Ini jejak struktur. Di sini kemudian di perkebunan tebu ini kita ada beberapa linggan, yaitu pembuatan batu bata, di mana kemudian tanah digali. Tanah digali ini ternyata demikian banyak sekali artefak-artefak yang ada. Misalnya tanah aluvial yang bercampur dengan bebatuan dan batu bata kuno. Batu-batu, tanah-tanah aluvial, batu sungai, batu bata kuno, termasuk kemudian pecahan-pecahan tembikar. Ini sangat banyak sekali. Termasuk kemudian keramik-keramik Cina. Ini menandakan sebuah tanah yang sangat tersadur sekali ini. Sangat tersadur sekali bersama berbagai macam pecahan-pecahan tembikar atau peralatan-peralatan gerabah pada masa Majapahit yang sangat masif sekali, sangat banyak sekali. Termasuk kemudian batu bata kuno. Keramik Cina berbagai macam warna, termasuk kemudian porselen yang sangat langka, yaitu hijau muda ini. Ini menandakan memang jejak perumahan bangsawan pada masa Kerajaan Majapahit di area selatan dari toponim atau lokalisasi dari sebuah kompleks ibu kota Majapahit. Ibu kota Majapahit. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sebuah dimungkinkan kepala kendi ini ya. Kepala kendi. Ini banyak sekali juga. Nah, ini keramik-keramik yang hijau yang mahal ini yang diimpor dari Cina, terutama kemudian perkembangan hubungan perdagangan antara dinasti Ming, Tiongkok, kemudian dengan Majapahit. Sutra, porselen, kemudian teh, dan termasuk koin kepeng. Koin kepeng ini kemudian digunakan Majapahit untuk koin kepeng itu digunakan Majapahit dalam transaksi-transaksi kecil. Karena di Majapahit itu menggunakan uang swarna itu terbuat dari emas, sehingga kemudian untuk transaksi-transaksi besar saja. Sehingga kemudian untuk transaksi kecil keseharian pada masa Majapahit ini mengadopsi kemudian koin kepeng Tiongkok ini sebagai perdagangan dalam transaksi-transaksi kecil. Ini sangat jadi di gundukan tanah ini sangat terlihat sekali tanah aluvial. Tadi tanahnya itu aluvial, jejak sebuah endapan sungai atau lumpur yang dibawa dari pegunungan. Nah, ini bercampur dengan pecahan-pecahan tembikar. Pecahan-pecahan tembikar, batu-batu sungai, dan pecahan-pecahan batu bata yang sangat banyak sekali. Sehingga ini menandakan sebuah jejak banjir bandang. Lah, termasuk ini gigi ini. Giginya siapa ini? Nah, ini gigi. Ada sebuah gigi, diduga ini masa gigi manusia ini, bukan ya? Ini kemungkinan gigi binatang atau semacam gigi kambing ya, macam gigi kambing. Apa ini gigi manusia masa? Manusia ya. Waduh, ini gigi manusia ya. Iya. Berarti ini ada memang di Majapahit ini. Lah, ini jejak sebuah
banjir bandang yang sangat besar sekali, sehingga bagaimana kemudian struktur, kemudian batu bata, batu kali, termasuk berbagai macam gerabah ini kemudian tersadur bercampur dengan tanah aluvial yang diduga ini merupakan sebuah longsoran dari Gunung Anjasmara. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Di mana kemudian situs seperti ini tentunya harus digali secara komprehensif, sehingga kemudian banyak artefak-artefak yang masih utuh itu kemudian bisa menjadi edukasi. Grogol ini terletak tepat di sebelah selatan dari situs Kumiter. Situs Kumiter untuk sementara mengacu pada Kitab Negara Kertagama itu kan merupakan bagaimana kemudian di dalam Kitab Negara Kertagama dijelaskan di sebelah timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, Pinaka, Dewa Indra dan Dewi Saci, bersebelahan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem, tidak jauh dari istana Raja Wilwatikta. Dari berita Kitab Negara Kertagama itulah kemudian situs Kumiter ini merupakan sebuah kompleks istana Raja Majapahit, termasuk raja-raja daerah itu juga memiliki istana. Kemudian di situs Grogol yang terletak di selatan dari situs Kumiter ini juga diberitakan dalam Kitab Negara Kertagama bahwasanya di selatan itu tertegak gedung kejaksaan, kemudian bersebelahan dengan perumahan para Arya dan para pendeta, termasuk para bangsawan di situ. Disitulah kemudian kita akan mengetahui bahwasanya di situs Grogol ini perlu memang sebuah ekskavasi komprehensif dan terstruktur akan menyibak konteks kesejaharaannya. Karena bagaimanapun juga dalam gambar peta yang dibuat oleh McLean-Pond ini kemudian masih membutuhkan kajian faktual di lapangan untuk menunjukkan bagaimana kemudian fakta-fakta yang ada di dalam Kitab Negara Kertagama, baik itu kemudian di mana kemudian letak istana Raja Majapahit, letak istana raja-raja daerah, letak perumahan para bangsawan, letak perumahan para pendeta, kemudian dalam menyambut tamu, yaitu kemudian di mana kemudian pendapa-pendapa, tersekat lapangan-lapangan, jalan-jalan yang lebar, yang kiri kanan kemudian ditanami pohon Brahmastana atau pohon beringin yang panjang. Artinya pohon beringin pada masa Majapahit ini merupakan naungan di kiri kanan jalan-jalan yang ada di ibu kota Majapahit. Ini kemudian harus kemudian tersibak. Bagaimana kemudian konsep istana Majapahit kita harus korelasikan dengan penggalian yang ada di lapangan. Sayang sekali memang situs Grogol ini memang kurang terekskavasi dan kurang perhatian. Padahal jejak peninggalan dan reruntuhan kuno ini sangat banyak, sangat masif sekali, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi bukti tentang kejayaan masa lalu, tentang sebuah ekstensi satu-satunya situs ibu kota kerajaan kuno, yaitu Trowulan yang ada di Majapahit dan sekitarnya ini.